Bersyukur ini dekat sekali dengan rezeki. Sebagai awal, saya ingin menyampaikan sedikit tentang rezeki. Jadi, rezeki itu hakikatnya bukan karena kerja kita, bukan karena bisnis kita, bukan karena usaha kita, apalagi karena kepintaran kita. Rezeki ini diamanahkan kepada siapapun yang memang cukup pantas diamanahi rezeki oleh Yang Maha Kaya. Lah itu, terus gimana cara memantaskan diri, Gus? Sebentar dulu. Sabar dulu. Sebelumnya Anda harus memahami makna beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, sambil menunggu pusing yang Anda derita karena masalah yang Anda hadapi, pelan-pelan sembuh. Dan biar lebih fokus, kita bahas tentang rezeki setelah yang satu ini. Anggaplah masalah itu adalah sebuah ujian. Kita ujian, lalu naik kelas. Selesai ujian di kelas 1, kalau lulus, maka kita naik ke kelas 2. Dan pastinya menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Betul? Hakikat masalah adalah sesuatu pemerbaik kita yang rasanya tidak kita sukai. Semua masalah yang kita alami ini adalah sebuah ujian. Itulah mengapa setiap masalah yang muncul seharusnya kita syukuri. Anggaplah begini. Masalah adalah bentuk lain dari bukti kasih sayang Tuhan kepada kita, hambanya. Apapun itu, kalau yang memberikannya adalah Allah, sudah pasti itu yang terbaik untuk kita. Ada seorang pemuda yang begitu luar biasa dalam proses kehidupan cintanya. Bagaimana tidak? Cinta pemuda ini pernah ditolak oleh 36 cewek yang dia deketin. Betapapun seringnya ditolak, dia selalu bangkit dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Dia begitu yakin, seyakin-yakinnya telah menemukan seseorang wanita yang merupakan jodohnya. Proses foto prewedding untuk undangan pernikahan yang direncanakannya begitu indah pun sudah dilakukan. Namun, akhirnya hubungan itu kandas juga. Putus juga. Akhirnya batal juga dia nikah. Dan akhirnya meringkuk dalam tangis penderitaan yang sedemikian panjang. Rasanya justru jauh lebih sakit dibandingkan dengan akumulasi 36 kali dia ditolak oleh cewek-cewek yang dia deketin. Namun, saat ini, detik ini, pemuda hebat itu justru bersyukur atas semua yang dia alami. Karena dia tahu, mengerti, dan paham sepenuhnya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuknya. Pemuda ini kemudian dikaruniai seorang istri yang cantik, polos, jujur, penyayang, dan tahan banting. Ia juga dikaruniai 2 gadis kecil yang cantik dan cerdas. Dan dia paham bahwa saat hubungannya di masa lalu kandas, sejatinya dia sedang diselamatkan oleh Allah. Dia sedang dipersiapkan untuk diamanahi seorang bidadari yang akan mendukung semua proses perjalanan dan perjuangan hidupnya. Yang akan selalu setia mendampingi dalam kondisi apapun. Dan memang benar teruji. Kemudian istrinya selalu setia mendoakan dan mendukungnya. Saat dia ambruk hingga punya utang 58 miliar. Setia mendampinginya saat sekarang jadi orang sukses. Bisa jadi, itu tidak akan terjadi jika pemuda ini menikah dengan wanita yang dulu memutuskan hubungan dengannya. Bisa jadi saat pemuda ini didera utang begitu besar, wanita yang dulu begitu dia yakini akan jadi istrinya namun kemudian kandas itu tidak mampu menerima keadaan dan kondisinya. Akhirnya dia paham bahwa saat hubungannya di masa lalu kandas,
sejatinya dia sedang diselamatkan Allah. Dia bersyukur bahwa deritanya di masa lalu adalah sebuah kasih sayang Allah untuk skenario yang lebih indah di masa depannya. Bayangin, seandainya sudah punya anak dua, bisnis ambruk, kemudian orang yang Anda cintai sebagai bagian hidup Anda, yaitu istri Anda, meminta cerai karena kondisi stabilitas ekonomi yang terkudeta. Ya, sumpek kan? Saya sangat meyakini, jika Anda adalah orang yang begitu disayang Allah, maka istri Anda bukanlah orang yang paling Anda cintai di masa lalu. Pada hakikatnya, Allah nggak mau jika kita menuhankan wanita itu. Kebayang kan? Saat kita cinta mati pada kekasih kita, kemudian kita jadi menikah dengannya, yang karena alasan cinta mati kita itu, semua kesalahan kita maafkan karena saking cintanya. Mohon maaf, bahkan saat dia berkali-kali selingkuh pun kita bisa memaafkannya. Kebayang kan? Kehidupan macam apa yang sedang dialami keluarga semacam ini? Cinta dalam hubungan manusia adalah saling melengkapi, berimbang, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada saling merendahkan. Saat yang satu ada kekurangan, maka pasangan akan melengkapi. Jika ada yang terluka, pasangannya akan membantu menutup lukanya. Jika yang satunya berperilaku melenceng, pasangannya akan mengingatkan, meluruskan. Jika yang bengkok tadi memang tidak bisa lagi diluruskan, karena berkali-kali melenceng dan ada campur tangan virus lain, maka terpaksa diamputasi. Walaupun hal ini bukan sesuatu yang membahagiakan, dia rela melakukannya. Itulah cinta. Cinta bukanlah mempertahankan sesuatu yang membusuk dengan mengorbankan semua yang dia miliki. Nauzubillahi min dzalik. Saya sangat meyakini masalah seperti ini terjadi karena dia mengaku hamba Allah, tapi sebenarnya dia adalah hamba dari nafsunya.